Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumi sa'il sholihin fid dharain amin. Babul ma'i, ini suatu bab menjelaskan air-air yang dipergunakan untuk bersuci. Ta'riful ma'i, adapun definisi air itu, huwa sa'ilun, dianya air yang mengalir. Air itu dianya yang mengalir, syaffafun, yang transparan, latifun, yang bisa kita artikan halus atau ada rasa manis-manisnya. Yatalawwanu bilaunil ina'i, yang mana air itu berwarna dengan warna bejana atau dengan sesuai warna tempatnya. Yakhluqullahu, yang Allah ciptakan, roya, dia itu cair, inda tanawulihi, ketika air itu disentuh. Aqsamul miyahi, adapun bahagian-bahagian air, min haitsu mahilluha wa asluha sab'atun, dari segi tempatnya dan asalnya itu ada 7. Salah satu minas sama'i, 3 dari yang 7 itu yang turun daripada langit. Wahia, dan dianya, miyahul matari, air hujan, wasalji, air laut, wasalji, air salju, wal baradi, dan air es. Wa arba'atun minal ardi, dan 4 dari yang 7 di atas yang terbit daripada bumi. Wahia miyahul bahri, air laut, wal bi'ri, air sumur, wan nahri, air sungai, wal aini, air mata air. Aqsamul miyahi, adapun bahagian-bahagian air, min haisul hukmu, dari segi hukum pemakaiannya. Al-awwalu, adapun yang pertama, at-tahiru fi nafsihi, al-mutahiru li ghairihi. Yang pertama, air itu suci pada zatnya air dan bisa dia mensucikan pula bagi yang lain. Wa yusamma, maka dinamakan air itu suci. Wal mutlaqah, dan air mutlak. Jadi yang pertama, bahagian air yang pertama yaitu suci lagi mensucikan. Wa ma'na mutlaqi, adapun makna air mutlak itu, ai mutlaqun, yang lepas, anil qaidil lazimi, dari ikatan yang pasti, indal alimi bihalihi, ketika mengetahui keadaannya, min ahlil urfi, dari pendapat orang yang banyak, wal lisai, dan lisan. Fala yahtaju ila taqyidi, dan mutlak itu tidak butuh kepada sesuatu ikatan. Wa misluhu, adapun seumpama air yang terkait atau terikat biqaidin munfakin, dengan ikatan yang bisa terlepas, kama ilbi'ri, seperti air sumur. Air sumur itu seandainya kita nggak pakai pun sumur ya nggak masalah, karena dia air gitu. Wa ma'il bahri, air laut. Jika ada orang mengatakan air laut itu cuma air, ya nggak masalah, nggak mesti harus disebut dengan air laut gitu, karena ikatan laut itu dengan air bisa dilepas. Fayusamma, maka dinamakan air sumur itu dan air laut itu ma'an mutlaqo, air mutlak. Wa tasihut taharatu bihi, dan sah bersuci dengan air itu. Bi khilafil muqayyadi, berbeda dengan ikatan, biqaidin, dengan satu ikatan lazimin yang pasti, yang tidak bisa dilepas maknanya. Kama ilwardi, seperti air mawar.
Dimanapun air mawar itu ya disebut dengan air mawar, nggak bisa disebut dengan air biasa. Atau wal qahwati, air kopi, tidak bisa kita menyebutkan air kopi itu dengan sebutan air saja dan tidak menisbatkan atau menyandarkan kopinya, karena pasti orang tidak paham nanti. Air kopi ya harus disebut dengan kopinya, tidak bisa. Seandainya ada orang meminta air kemudian diserahkan air kopi, pasti orang itu juga menyebutkan ya air ini air kopi gitu. Tidak bisa dia mengatakan oh ini air biasa, enggak, pasti dia sebut air kopi. Wal asiri, seperti air jus. Bagaimanapun air itu kalau sudah diolah menjadi jus tetap disebut air jus. Tidak bisa orang mengatakan, karena apabila orang yang mengatakan itu cuma minta air, sedangkan yang dimaksud dengannya jus, maka pasti orang yang mendengarnya tidak bisa memahaminya. Pasti yang diberi juga air, kecuali dia menyebutkan air jus gitu. Nah, inilah ikatan-ikatan yang pasti. Kalau yusamma ma'an mutlaqan, maka yang disebut dengan air mawar, air kopi, air jus, wala yusamma ma'an mutlaqah, maka tidak bisa dinamakan itu air mutlak. Wala tasihut tuharatu, dan tidak sah bersuci bihi dengannya. Aqsamul ma'i al-mutlaqi min haitsul karahatu, dan adapun bahagian-bahagian air yang mutlak dari segi makruh memakainya, yang qasimu ila qismaini, terbagi ia kepada dua bahagian. Nomor 1, ghairu makruhin istimaluhu. Jadi ini pembahasan air yang mutlak. Nomor 1, ketiadaan makruh memakainya. Nomor 2, makruhun istimalu, makruh memakai air mutlak itu. Nah, bagaimana gambarannya? Air yang mutlak di atas tadi yang sah untuk berwudu tapi makruh memakainya, wa huwa arba'atun, dan itu ada 4. Air mutlak yang makruh memakainya itu ada 4. Nomor 1, al-ma'ul musyammasu, air yang dipanaskan matahari, ya khaufil barosi, karena ditakutkan memiliki penyakit baros pada kulit yang menimbulkan warna-warna putih pada kulit. Nomor 2, dimakruhnya memakai air mustakmal itu, pertama karena dipanaskan oleh matahari. Yang kedua, syadidul hararati, bersangatan panas air itu, dikarenakan liman ihil isbagho, air yang sudah panas, yang bersangatan panas itu mencegah kesempurnaan. Yang ketiga, syadidul burudati. Yang ketiga, hukum air mustakmal. Yang ketiga, hukum yang ketiga, air yang mutlak tapi makruh memakainya adalah air yang sangat dingin. Liman ihi, karena air yang sangat dingin itu mencegah isbagho, penyempurnaan. Yang keempat, air yang mutlak tapi makruh memakainya adalah wa miyahu kulli ardin, air di tiap-tiap bumi, maqdubin atau maksubin alaiha, yang dicuri atasnya itu. Berarti kita mengambil air berwudu di tempat sesuatu air yang dicuri, atau mencuri air itu, atau lebih jelasnya adalah kita berwudu dengan air yang dicuri, maka itu wudunya sah tapi makruh hukumnya. Jadi ada hukum mencuri, ada hukum berwudu. Nah, yang kita bahas di sini adalah hukum berwudu dengan air curian. Hukumnya sah tapi makruh. Wudunya itu makruh karena dengan air curian. Adapun hukum mencuri jelas itu haram. Wa syurutul karahatil ma'il musyammasi, adapun syarat-syarat makruh air yang dipanaskan matahari itu
sab'atu syurutin, ada 9 syarat. Fa iza ikhtalla syaratun minha, apabila lepas satu syarat daripada yang 9 ini, zalatil karohatu, hilang kemakruhannya. Kami langsung saja nomor 1. Nomor 1, ayyata'athara bihararati syamsi, air itu masih ada bekas panas matahari, maka itu makruh. Berarti kalau sudah dingin tidak makruh lagi, sudah hilang panas mataharinya tidak makruh lagi. Yang kedua, ayyusta'mala, bahwa dipakai air itu halata ta'assurihi bil hararati, dipakai air itu ketika keadaannya masih panas, masih ada bekas panasnya itu. Ayo wasakhinun, dan dia itu air yang panas. Maksudnya air yang dipanaskan matahari itu kalau dipakai ketika dia panas itu makruh hukumnya. Tapi kalau dipakai air panas matahari itu setelah dia dingin, maka dia tidak makruh lagi. Yang ketiga, ayyasta'milahu hayyu, bahwa yang memakai air yang panas matahari itu makruhnya, yang makainya itu adalah orang yang hidup. Apabila air yang dipanaskan matahari itu dipakaikan kepada pakaian atau kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka hukumnya tidak makruh. Makruhnya air yang dipanaskan matahari itu adalah yang memakainya itu adalah orang yang hidup, bukan orang yang mati atau sesuatu benda mati. Nomor 4, ayyakuna fi ina'in muntaba'in, bahwa ada air itu pada bejana atau pada tempat yang dicetak, kal hadidi, seperti tempat air itu terbuat dari besi, wan nuhasi, atau dari tembaga, war rososi, atau dari timah, illa zahaba wal fiddata, kecuali emas dan perak. Maka kalau tempat air itu terbuat dari emas dan perak, walaupun dia panas oleh matahari, itu tidak makruh. Namun kalau tempat air itu terbuat dari besi, dari tembaga, dari kuningan, maka apabila air itu panas oleh matahari, maka hukumnya makruh. Tapi apabila syarat ini luput salah satu. Namun kalau syarat ini, tetapi apabila syarat yang ke-9 ini lengkap pada air itu, tapi kalau luput salah satu, maka hilang kemakruhannya. Nomor 5, ayyakuna fi waqti harin, bahwa ada air itu pada waktu panas. Nomor 6, ayyusta'mala fil badani la fi thawbi, bahwa air itu dipakaikan, bahwa air dipanaskan matahari itu dipakai untuk badan, la fi thawbi, bukan makruh dipakai untuk pakaian. Maknanya adalah air yang dipanaskan matahari itu makruh kalau dipakaikan kegunaannya untuk badan. Namun apabila air yang dipanaskan matahari itu digunakan untuk pakaian, maka tidak makruh. Nomor 7, ayyakuna fi qatrin harin kal hijazi wa hadarul mauta, bahwa ada air itu pada negeri yang panas seperti negeri Hijaz, Mekah, Madinah misalnya, wa hadarul maut, dan negeri Hadramaut. 8, alla yata'ayyan, bahwa tidak ada pilihan. Bahwa ada pilihan, bi an wujida ghairuhu, bahwa diperdapati pilihan air yang lain. Maksudnya adalah makruhnya air yang dipanaskan matahari itu dipakai kalau masih ada air yang lain yang dingin. Tetapi kalau air itu tidak ada pilihan, memang semuanya dipanaskan matahari, tidak ada lagi air yang dingin, maka hilang kemakruhannya. Nomor 9, alla yakhshal alam, bahwa tidak takut sakit. Fa in khasya alamu, jika ditakuti akan sakit, harum alaihi taharatu minhu, haram atas dia itu bersuci dengan air yang dipanaskan matahari. Illatul karahati, adapun penyebab kemakruhannya, anna inna al-ma'i, sesungguhnya bejana air al-musyammasi, yang dipanaskan matahari,
takhruju minhu zuhumatun, mengeluarkan daripada tempat air yang dipanaskan matahari itu bau, turisul barosa, yang mewariskan dia akan penyakit putih-putih pada kulit. Waqtarul Imam Nawawi adam al-karahati, namun adapun pendapat Imam Nawawi tidak makruh memakainya lidhafi ma warada fi zalika, karena lemah hadis riwayat yang menjelaskan tentang demikian itu. Berarti kesimpulannya adalah air yang dipanaskan matahari itu makruh memakainya apabila syarat dari 1 sampai ke 9 itu lengkap. Namun apabila salah satu syarat dari nomor 1 sampai ke nomor 9 itu hilang, maka air yang dipanaskan matahari itu tidak makruh memakainya. Namun air yang dipanaskan matahari itu lengkap syarat yang 9 ini, dari 1, 2 sampai 9, maka hukumnya makruh memakainya. Asani, adapun bahagian yang kedua, bahagian air yang kedua, at-tahiru fi nafsihi ghairul mutahhiri li ghairihi. Air yang suci pada dirinya, artinya air itu memang suci pada zatnya, tapi tidak bisa mensucikan sesuatu yang lain. Wa minhu al-musta'malu, dan termasuk bahagian disebut definisi ini adalah air musta'mal. Air musta'mal ini adalah suci untuk dirinya, tapi tidak bisa untuk berwudu, tidak bisa untuk mandi junub. Kenapa? Karena dia hanya suci untuk dirinya tapi tidak bisa mensucikan orang lain. Tapi kalau air yang mustakmal ini digunakan untuk mencuci motor, boleh. Untuk nyuci baju, boleh. Baju yang tidak terkena najis maksudnya. Tapi apabila baju itu terkena najis, dan untuk menghilangkannya tentu dengan menggunakan air yang mutlak. Tetapi apabila dia gunakan untuk menghilangkan pakaian yang terkena najis itu dengan air mustakmal, maka tidak sah hukumnya. Makna mustakmali, adapun makna mustakmal itu adalah mastu'mila fi fardhi tuharati, air yang sudah dipakai untuk fardu tuharo. Di antaranya fardu tuharo itu yaitu air yang sudah digunakan untuk wudu yang fardu, atau mandi yang fardu, atau menghilangkan najis. Syurutul ma'i mustakmali arba'atun, adapun syarat air yang mustakmal itu ada 4. Ini syarat air mustakmal itu ada 4. Nomor 1 ayyakuna qalilan, bahwa ada air itu kurang 2 kulah. Kurang dari 1 drum. Jadi 1 drum itu adalah pas 2 kulah. Atau kalau liternya 216 liter, itulah yang disebut 2 kulah. Apabila kurang dari 216 liter, maka air itu kurang dari 2 kulah. Namun apabila lebih dari 216 liter, maka air itu lebih daripada 2 kulah. Nomor 2, ayyusta'mala fi ma la budda minhu, bahwa air itu dipakaikan pada sesuatu yang mesti daripadanya. Maknanya fardu tuharo, rafil hadasi, mengangkat hadas, au izalatin najisi, atau menghilangkan najis. Maknanya air itu disebut mustakmal, pertama sedikit, kurang dari 2 kulah. Yang kedua, air itu digunakan untuk fardu-fardu seperti wudu, untuk sholat fardu, atau mandi junub itu fardu, atau menghilangkan najis itu fardu. Maka bekas-bekas air yang 3 inilah yang disebut dengan mustakmal. Tapi apabila air yang mustakmal itu, apabila air itu digunakan untuk tajdidul wudu atau mandi sunnah, maka bekasnya itu tidak mustakmal. Dan air mustakmal pun bisa juga digunakan untuk tajdidul wudu atau digunakan untuk mandi sunnah. Kenapa? Karena pada memperbaharui wudu atau mandi sunnah itu tidak mengangkatkan hadas, melainkan hanya mengejar pahalanya. Tetapi air mustakmal itu apabila digunakan untuk sesuatu yang fardu wudu, atau fardu mandi, atau fardu menghilangkan kotoran najis, maka air mustakmal itu tidak bisa digunakan. Nomor 3, dikategorikan air itu mustakmal ayam fasila anil qutwi, bahwa air itu sudah berpisah dari anggota tubuh yang wajib. Maksudnya sudah berpisah dari basuhan yang wajib.
Famadama mutaraddidan al-udwi fala yusamma musta'malan. Jikalau ada air itu senantiasa bolak-balik pada anggota basuhan, bolak-balik dia di anggota basuhan, maka fala yusamma musta'malan, tidak dinamakan musta'mal. Berarti maknanya adalah air musta'mal adalah air yang sudah jatuh berpisah dari anggota basuhan yang wajib seperti basuhan wudu. Wudhu yang wajib, basuhan yang pertama, berpisah air daripada itu, maka itu dikategorikan mustakmal. Tapi selama air itu masih lengket di anggota badan, belum berpisah dia, maka itu belum dinamakan mustakmal, walaupun air itu sudah bolak-balik dalam anggota basuhan wudhu itu sendiri. Nomor 4, Allah yanwal ightirab, bahwa ada orang yang berwudu itu tidak meniat ightirab. Apa itu ightirab? Meniat tangannya itu sebagai cebok. Fa iza nawal ightirab, apabila seorang itu berniat ightirab, lam yakunil ma'ul baqi musta'malan, maka tidak ada air yang sisa itu menjadi mustakmal. Niatul ightirafi, adapun niat ightirab itu adalah ayyan wiyal mutawaddi'u, bahwa orang yang berwudu itu berniat niatul ightirafi, akan niat ightirab ba'da ghusl wajhi, setelah dia membasuh wajah, qabala, sebelum ayyudkhila yadayhi, ia masukkan kedua tangannya fil ina'i, pada tempat air, dia ghasilahuma kharijahu, supaya dia basuh akan kedua tangannya di luar tempat air itu. Fa iza lam yanwil ightirafa, apabila dia tidak berniat akan ightirab, saral ma'u musta'malan, maka jadilah air itu mustakmal. Wa fi hukmin niyatil ightirafi, adapun hukum niat ightirab ini khilafun bainal ulama'i, itu ada perselisih fahaman antara ulama. Berarti niat ightirab ini adalah sebelum tangan kita masuk ke dalam tempat air yang kurang 2 kula, maka kalau tangan kita itu pas sebelum masuk itu sudah niat ightirab, maka air yang jatuh dari pas kita ngambil air itu, kemudian dari tangan kita menetes ke bawah ke dalam air, maka air itu tidak mustakmal dikarenakan kita sudah niat ightirab. Tetapi apabila kita sudah membasuh tangan, kemudian kita mencelupkan lagi ke tangan ke dalam air itu, dan kita tidak berniat ightirab, maka ketika kita mengangkat air itu hendak membasuh kaki di luar tempat air, maka air yang menetes jatuh ke dalam bejana tadi itu disebut dengan air mustakmal, dengan syarat apabila air itu kurang 2 kula. Tetapi apabila air itu sudah lebih 2 kula, maka tidak ada istilah mustakmal kepadanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.